Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Selamat datang dalam ibadah online sekolah minggu. Bulan ini kita memasuki bulan musik. Nah, bulan September ini kita akan banyak sekali belajar tentang puji-pujian. Bagaimana sikap kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tema kita minggu ini adalah Worship God for His Steadfast Love dari Mazmur 23. Oke, jangan pakai lama-lama, kita sudah semangat dalam memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian, pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan biola. Ngekok 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 ngekok. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Ting tong 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 ting tong. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Tret 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 tret. Ya, saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo semua, mana tangannya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah yang Kau berikan pada kami. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati sekolah minggu kami. Berikan kami hati yang sungguh mau belajar tentang firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita tadi sudah belajar tentang alat-alat musik. Sekarang kita mau menyanyikan lagu yang berhubungan dengan tangga nada. Kita mau nyanyi do itulah dosamu. Ayo kita belajar sama-sama lagu ini. Ada gerakannya ya, jangan lupa. Kalian ikutin gerakannya dan nyanyi dengan suara yang semangat dalam memuji Tuhan. Anak-anak, saat ini kita mau memberikan persembahan. Kalian dapat mentransfer ke rekening gereja atau scan QR code yang tertera. Jangan lupa menambahkan angka 06 di belakang nominal persembahan kalian. Sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan pujian Tuhan Menjagamu. Apapun juga
kalian memberikan persembahan, kita mau berdoa. Berikan sikap kalian yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kami telah memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Engkau pakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terlebih lagi Tuhan, kami mau memberikan hati kami Tuhan untuk Engkau yang berkati Tuhan dan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, lagu ini mengajarkan kita untuk tidak usah takut. Kita percaya sama Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Kita mau nyanyi, When I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Oke ya? Anak-anak, sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa, ikutin suara Lause. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tuhan juga yang memimpin setiap langkah kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan saja yang memakai Lause yang akan menyampaikan firman-Mu, dan anak-anak yang mendengarkan. Setiap anak-anak Tuhan berkati, sehingga firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi subur, tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Wah, hari ini lumayan capek. Rumput di daerah sana sudah habis untuk domba-dombaku. Jadi harus cari daerah lain yang banyak rumputnya dan juga airnya, supaya domba-dombaku bisa makan sampai kenyang dan minum air yang bersih dan istirahat di rumput yang hijau. Aku mau buat rumah, buat kandang untuk domba-dombaku. Dan aku menjadi pintu bagi mereka, supaya mereka aman dan tidak ada binatang buas yang makan domba-dombaku. Baiklah, aku akan duduk dekat mereka lebih dulu sambil memainkan musik, supaya mereka bisa lebih nyaman. Tuhan adalah gembalaku,
Anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mengenai apa? Mengenai Tuhan sebagai gembala. Gembala. Apa sih gembala itu? Nah, gembala itu adalah orang yang bertugas untuk menjaga dan merawat domba atau kambing. Nah, zaman sekarang ini anak-anak, tugas gembala itu sudah sangat jauh lebih mudah dibanding waktu zaman dulu. Sekarang domba-domba yang seperti ini adanya di kandang, adanya di peternakan. Domba-domba itu sudah berjejer. Gembala itu tinggal bawa makanan, kasih makanannya ke depan domba-dombanya. Kadang kalau memang dia mau ajak domba-dombanya itu bermain di padang rumput, pagi-pagi mereka akan keluar. Sore mereka akan balik lagi dan dimasukkan ke dalam kandang. Akan sangat jauh berbeda dengan tugas gembala pada saat zaman dulu. Waktu zaman Daud. Daud sebelum diurapi menjadi raja, dia juga dulunya adalah seorang gembala. Tugas gembala merawat dan menjaga dombanya. Begitu juga Daud. Setiap pagi dia bangun pagi, dia ajak domba-dombanya pergi ke padang rumput. Dikasih makan di sana. Setelah domba-dombanya kenyang, dia akan membawa domba-dombanya ke sungai, ke air yang tenang. Setelah domba-dombanya semua selesai minum, Daud juga tidak lupa dia selalu membawa kecapi. Dia pun memainkan kecapi dan memuji Tuhan. Anak-anak, namun pekerjaan Daud sebagai gembala tidak hanya itu. Ia juga harus menjaga domba-dombanya. Menjaga dari mana? Dari apa? 1, dari singa dan beruang. Di Alkitab mengatakan bahwa Daud itu menjaga domba-dombanya dari serangan singa dan beruang. Kalau ada singa dan beruang yang datang menangkap domba-dombanya, Daud tidak tinggal diam. Di Alkitab mengatakan Daud akan menyerang, mengejar domba-dombanya. Bahkan Daud pernah sampai membunuh singa dan beruang. Luar biasa kan anak-anak? Domba-dombanya ini adalah sangat lugu. Kadang dia suka tidak mengikuti suara gembala, sehingga mereka sampai tersesat. Karena Daud pernah menjadi seorang gembala, dia juga merawat domba-dombanya. Maka di dalam Mazmur 23, Tuhan menggerakkan Daud untuk menulis puji-pujian tentang kebaikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Tuhan akan selalu memelihara kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita merasa takut sendirian, merasa kekurangan, merasa kesepian. Tuhan akan selalu menemani dan memelihara kita sebagai domba-dombanya. Masa sih kita digambarkan sebagai domba? Lose punya nih gambar domba. Coba lihat ya. Hidungnya sama enggak sama kita? Beda kan ya? Lalu kuping. Kupingnya bagusan kuping kita dong. Lalu nih bulu. Beda ya? Kita nggak ada bulu. Jadi maksudnya apa sih? Kita sebagai domba-dombanya, anak-anak, itu adalah hanya sebuah gambaran. Bukan sebenarnya kita sebagai domba. Sama seperti Tuhan yang digambarkan sebagai gembala yang baik. Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia akan memelihara dan menjaga kita. Di saat kapan? Di saat kita sedang kesepian. Di saat kita berasa kekurangan. Di saat kita memiliki masalah yang begitu banyak. Begitu besar, seakan-akan masalah itu menghimpit kita sehingga kita merasa tidak sanggup. Tuhan akan menjaga dan memelihara. Percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan anak-anak dan Lause. Apakah
Daud pernah takut? Setiap manusia pasti pernah merasakan takut, apalagi Daud. Ingat waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, Daud juga merasakan takut. Daud juga pernah mau dibunuh oleh anaknya. Kekuasaannya bahkan diambil oleh anaknya. Apakah Daud merasakan takut? Ya, Daud juga merasakan takut. Bedanya adalah satu, Daud dekat dengan Tuhan. Daud selalu berbicara kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, Daud percaya. Apa yang dia percaya? Bahwa Tuhan akan memelihara dan menjaga Daud. Dalam kitab Mazmur, kita bisa membaca puji-pujian yang Daud tulis atas pimpinan Tuhan. Apa ya kira-kira isi puji-pujian yang Daud tulis? Lause akan jelaskan ya. Yang pertama adalah rasa syukur atas pertolongan Tuhan. Yang kedua, pengakuan dosa Daud. Yang ketiga, kesedihan Daud. Daud sedih karena banyak orang yang memusuhi dia. Walaupun Daud tidak pernah berbuat jahat kepada mereka. Di dalam Mazmur nomor 23 yang hari ini kita renungkan, berisi kepercayaan Daud bahwa Tuhan akan terus memelihara dan menjaganya seperti seorang gembala yang menjaga domba-dombanya. Cool ya? Keren. Itu karena Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Daud disebut kesayangan Allah karena Daud selalu mencari Allah dimanapun, di saat situasi apapun. Anak-anak, mau kan menjadi anak-anak kesayangan Allah? Anak-anak, apapun pergumulan dan masalah kita, apapun tantangan yang ada di hadapan kita, mari kita bawa semuanya ke hadapan Allah kita. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan anak-anak, di waktu kita sedih, di waktu kita merasa sendirian, di waktu kita takut dan kita merasa begitu banyak kekurangan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memelihara dan menjaga kita sehingga kita belajar untuk sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun situasi dalam kehidupan anak-anak dan Lause. Tuhan Yesus sudah memberikan keteladan yang baik kepada kita. Setiap apapun yang kita alami, setiap apapun yang kita hadapi, kita percaya penuh kepada Allah. Mari kita sama-sama ikuti teladan Daud yang percaya akan pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sebagai gembala yang baik akan selalu memelihara dan menjaga kita agar kita bisa mau lagi ikut teladan Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Anak-anak, ingatlah, percayalah kepada Tuhan dan pujilah Tuhan setiap saat. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Mazmur 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Halo adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita tentang Daud, sekarang kita akan membuat alat musik yang Daud mainkan sambil memuji Tuhan saat menggembalakan domba-dombanya di padang rumput, yaitu kecapi atau kita kenal dengan harpa. Pertama-tama, adik-adik siapkan semua bahannya ya. Baik, selanjutnya kita mulai dengan membuat cetakan membentuk huruf D. Ambil piring yang paling besar dan piring kecilnya. Kemudian kita membuat 3/4 cetakan lingkaran dengan piring besar untuk garis terluarnya. Kurang lebih seperti ini ya. Kita buat 3/4 lingkaran garis terluar dengan mencetaknya. Setelah itu, kita angkat dan kita ambil piring yang kecil. Kita berikan jarak kurang lebih 3 cm ya adik-adik. Lalu kita cetak kembali seperti ini membentuk 3/4 lingkaran. Lalu, dengan penggaris yang tadi kita sudah siapkan, kita ukur adik-adik kurang lebih 3 cm di bagian atasnya dan bawah. Kemudian kita tarik garis lurus untuk membentuk huruf D yang sudah kita buat dengan 3/4 lingkaran tadi. Nah, setelah selesai, kita kemudian siapkan untuk 4 titik di atas. 1, 2, 3, 4 dan 4 titik di bagian lingkaran bawah. 1, 2, 3, 4. Adik-adik pastikan ya bahwa titik atas dan titik bawah berada dalam satu garis. Baik, setelah itu kita akan membuat cetakan tadi dengan memotongnya. Untuk bagian terluar, kita bisa mengguntingnya dengan gunting. Untuk adik-adik yang belum bisa memotong sendiri, adik-adik bisa meminta bantuan papa dan mama atau kakak atau tante atau siapapun orang yang lebih besar ya untuk membantu adik-adik memotong cetakan yang sudah kita buat tadi untuk membentuk huruf D yang sudah kita buat. Kemudian untuk sisi dalamnya nantinya kita akan memotongnya dengan cutter yang sudah kita siapkan. Lagi-lagi untuk memotongnya dengan cutter, jika adik-adik belum bisa, adik-adik bisa meminta bantuan ya. Jadi deh bentuk huruf D-nya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian dari ke-8 titik yang sudah tadi kita buat, kita bisa menggunakan pensil sebagai alat bantu untuk membuat lubang di titik-titik tersebut. Jika sudah terjadi lubang seperti ini, kita siapkan untuk senar yang akan membentuk harpa tadi. Kita gunting karet gelang yang kita sudah siapkan menjadi bentuk lurus seperti ini. Lalu karet yang sudah kita potong tadi kita masukkan ke lubang yang bagian atas. Lalu di belakangnya kita bisa membuat simpul mati. Kita ikat supaya tidak keluar dari lubangnya. Jika adik-adik kesulitan untuk membuat simpul, sama ya, adik-adik bisa meminta bantuan. Lalu kita tarik karet tadi yang sudah masuk di bagian atas, masukkan ke bagian lubang sisi bawahnya yang berada dalam satu garis lurus. Ini pun juga sama, di bagian belakangnya kita akan membuat simpul mati dari karet tersebut supaya tidak keluar. Adik-adik bisa lakukan ini seterusnya ke 3 lubang yang sudah kita buat. Kita lakukan hal yang sama ya untuk ketiga lubang berikutnya. Adik-adik bisa memotong karet gelang yang sudah disiapkan semuanya, dan kita lakukan hal yang sama dengan menarik dan memasukkannya ke lubang atas dan lubang bawah dan membuat simpul mati di belakangnya.
Nah, adik-adik bisa terlihat sekarang bentuk huruf D tadi jika kita putar menjadi bentuk seperti ini akan terlihat seperti bentuk harpa atau kecapi yang Daud mainkan. Setelahnya adik-adik bisa menghias di sekitarnya untuk menjadi harpa yang indah, menjadi alat musik yang indah untuk pujian bagi Tuhan. Nah, adik-adik kurang lebih jadinya akan seperti ini. Adik-adik bebas ya, bisa menghiasnya, boleh dengan spidol ataupun pensil warna, ataupun manik-manik yang adik-adik punya, ataupun bisa juga mungkin kalau adik-adik punya stiker, adik-adik bisa tempelkan di sekelilingnya. Dan menjadi harpa atau alat musik kecapi untuk kita memuji Tuhan dengan sukacita dan memberikan pujian yang terindah bagi kemuliaan. Oh iya adik-adik, jangan lupa untuk mengirimkan hasil karya adik-adik dengan memfotonya dan dikirimkan ke WhatsApp masing-masing sebelum jam 5 sore nanti ya. Dan adik-adik bisa kirimkan karya terbaiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.